Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita ada pasien Scoopy ESP. Ini datang ke bengkel dengan kondisi mogok di starter, nggak mau hidup. Kemudian setelah kita scan menggunakan scanner, terbaca kode mil 12, artinya itu dari injektor. Setelah kita cek, ternyata sekring dari injektornya putus. Ini sekringnya ya, sudah kita cabut, ini putus. Posisinya adalah di sini dan bisa dibaca di box aki. Nah, di sini letaknya adalah ignition, injection, dan pump. Jadi untuk pengapian, injektor, dan pompa bensin itu ada di sini. Jadi ada di sini sesuai letak dari box sekringnya. Kemudian setelah kita urut-urut, penyebab sekring ini putus adalah setelah kita buka cover samping. Setelah kita buka cover samping dari bodi motor ini, terlihat di sini koil ini sudah pecah. Sudah pecah karena ini koilnya adalah koil merek imitasi. Jadi sangat berbahaya ya, motor injeksi menggunakan part pengapian dengan part yang tidak orisinil. Ini semoga saja tidak berimbas ke ECU yang jebol karena koil yang short. Nanti kita akan ganti yang ori khusus koil injeksi ya, jangan pakai ori tapi bukan untuk koil injeksi. Ini sudah kita sediakan koil yang ori buat motor injeksi. Ini koil imitasi sampai jeblok pecah ya. Ini awalnya seperti ini karena ada yang short atau apa di dalamnya, jadi kondisinya seperti ini sampai pecah. Nanti kita lepas ganti yang asli. Dari sini menyebabkan sekring di sini juga putus. Ini sudah kita lepas untuk koil yang lama, yang imitasi, kita ganti yang baru, yang orisinil. Kemudian untuk pemasangan kabel koil ini jangan sampai terbalik karena akan berakibat fatal juga. Berbahaya untuk ECU. Jadi untuk koil injeksi itu ada dua kabel, ada dua terminal, warna hitam dan warna biru. Untuk warna hitam ini adalah positif 12 volt. Kemudian yang bawah yang warna biru ini adalah berasal dari negatif yang dikirim dari ECU. Jadi ini tidak boleh terbalik. Kita pasang dulu ini yang 12 volt. Kemudian ini negatif yang berasal dari ECU. Nah, seperti ini ya pemasangannya, tidak boleh terbalik. Dan kita pasang. Sudah terpasang untuk koil barunya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ganti sekring yang putus tadi. Kita ambilkan cadangan yang ada di box aki ini, 10 ampere. Jadi untuk sekring motor injeksi ini harus benar-benar hati-hati, jangan sampai memasang ampere yang lebih besar dari standarnya.
Nah, ini kita masukkan. Kemudian kita nyalakan kontak dan kita hapus riwayat kode kerusakan 12, kode mil 12 injektor gagal. Nggih, Bu. Kita cari. Bentar. Kita start mesinnya. Setelah kita ganti koil baru, kita nyalakan mesinnya, ternyata belum bisa menyala. Dan dari koil sendiri ini tidak mengeluarkan bunga api ya. Ini coba kita start. Nah, ini enggak ada apinya. Kemudian setelah kita cek untuk kabel koilnya, kita cek dengan tes pen, kita cek arus 12 voltnya apakah sudah masuk. Untuk mengecek 12 volt, kabel tes pen kita arahkan di kabel negatif dari aki. Kita cek ya, 12 voltnya sudah standby. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita cek kabel negatif dari koil. Ini kita lepas. Kabel koil negatif ini adalah mendapat sinyal massa yang dikirim dari ECU. Jadi untuk pengecekan sinyal massa ini, kabel dari tes pen kita arahkan di negatif ya. Kita arahkan di negatif. Maaf, kita arahkan di positif untuk pengecekan sinyal negatif, maka kita arahkan di positif. Kemudian kita tes di sini. Nah, di sini langsung keluar sinyal massa. Seharusnya tidak boleh seperti ini. Sebelum mesin kita start, ini seharusnya sinyal massa belum keluar, tapi ini langsung keluar ya. Jadi normalnya sinyal massa ini dia putus-putus sesuai dengan perintah dari ECU. Tapi ini coba kita start, dia menyala terus. Harusnya dia nyala putus-putus sesuai sinyal massa yang dikirim, maksud saya adalah sesuai dengan pulser memerintahkan ECU untuk mengeluarkan sinyal massa. Ternyata ini kita engkol pun, kita hidupkan mesinnya, tidak ada sinyal negatif yang dikirim dari ECU. Jadi bisa dipastikan ECU-nya ini sudah minta ganti. Bismillah. Ciri-ciri ECU yang sudah rusak secara visual. Sedangkan untuk pengecekan secara teknisnya dengan menggunakan multi atau menggunakan tes pen bisa. Ini kita bahas secara fisik. Ini ECU yang lama.
Secara fisik kalau kita balik posisinya, kita cari di area ini apakah ada keretakan atau permukaan yang menggembung. Artinya di situ di dalamnya ada komponen yang terbakar sehingga menyebabkan dasar dari ecu ini dia retak atau menggembung. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada retakan dan sini ada lelean. Ini artinya terbakar komponen yang di dalamnya. Ini kalau kita lihat dari samping, nah sedikit menggembung dan retak. Ini secara fisik. Kemudian ini yang baru, ini masih rata semua. Jadi seperti itu untuk ciri-ciri secara visual. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali nyala setelah ganti ecu. Semoga lancar. Bismillah. Kita nyalakan. Alhamdulillah sudah nyala untuk motornya. Insya Allah aman juga. Semoga tidak terjadi kejadian ecu meleduk. Jadi perhatian bagi pengguna motor injeksi, ketika mengganti koil jangan sampai, ataupun part-part yang lain yang kelistrikan, jangan menggunakan part yang imitasi. Pastikan yang ori, dan koilnya pun harus koil punyanya motor injeksi. Jangan sampai menggunakan koil motor karbu meskipun bentuknya sama, soketnya sama-sama AHM, sama-sama ori, tapi kalau yang satu untuk motor injeksi, satu untuk motor karbu, tidak boleh dipakai.